karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 2. Demikian dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah bertengkar? Atau pernah nggak bertikai dengan orang lain? Pasti pernah ya. Oh iya, saya lihat kayaknya sudah ada yang jawab tuh. Saya pernah. Iya, bahkan saya yakin ada orang tidak hanya sekali bertengkar atau bertikai dengan orang lain. Ada bahkan yang berkali-kali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang orang yang bertikai, apa yang menyebabkan dua orang yang sedang bertikai atau dua orang yang sedang bertengkar memerlukan pihak lain atau memerlukan orang lain untuk mendamaikan mereka? Apa yang menyebabkan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai, yang sedang bertengkar, yang sedang hubungannya sedang rusak, memerlukan pihak lain sebagai mediator? Tidak lain tidak bukan, karena dari diri kedua belah pihak yang sedang bertikai tersebut, mereka tidak bisa berdamai. Mereka memerlukan pihak lain untuk mendamaikan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bisa jadi hal itu disebabkan mungkin pertikaian mereka sudah sangat berat sekali. Pertengkarannya itu sudah sangat besar sekali. Sehingga dari diri mereka tidak bisa untuk berdamai. Harus ada pihak lain sebagai mediator untuk mendamaikan. Nah, saya yakin mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal tersebut, bertengkar dengan orang lain, mungkin dengan teman, dengan adik, abang, akhirnya memerlukan pihak lain untuk mendamaikan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi kita setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Gambar Allah dalam diri manusia itu sudah rusak, sudah hancur. Semua manusia berdosa. Nah, karena dosa manusia tersebut yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, itulah sebabnya kita memerlukan mediator untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara kita memerlukan mediator untuk mendamaikan kita dengan Allah? Karena memang hubungan kita dengan Allah sudah sangat rusak. Tidak ada yang bisa kita lakukan supaya hubungan kita menjadi baik dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan supaya memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Sebab kita semua sudah berdosa. Kita ini digambarkan seperti orang yang terperosok ke dalam lumpur hidup. Bapak Ibu saudara-saudara pernah nggak lihat lumpur hidup? Apa coba hakikat dari lumpur hidup? Hakikat dari lumpur hidup, apabila ada benda hidup yang masuk ke dalam lumpur tersebut, ketika dia bergerak untuk menyelamatkan dirinya, maka dia akan semakin terhisap ke dalam. Semakin bergerak dia untuk menyelamatkan dirinya, maka dia akan semakin terhisap ke dalam. Dan makin lama dia akan mati. Demikian juga dengan kita.
Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menyelamatkan dirinya karena usahanya semata. Semakin kita berusaha, maka semakin kita terhisap ke dalam lumpur dosa kita. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mediator, yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Bahkan Dia tidak hanya mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga dosa seluruh dunia. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita merayakan Natal, maka kita mau diingatkan adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Natal mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita boleh bersuka cita, kita bahagia, kita happy ketika kita merayakan Natal, bukan? Iya, bahkan mungkin ada di antara kita tidak cukup hanya satu mengikuti perayaan Natal, bahkan berkali-kali perayaan Natal anaknya, perayaan Natal dia, perayaan Natal di kantor, di parsautaon, di permargaan. Ya enggak, kita bersuka cita, tapi jangan pernah lupa makna Natal itu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini, menjelma, mengambil rupa seorang hamba. Dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa karena dosa-dosa kita. Dia mau mendamaikan kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah, dan kita dilayakkan untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sebagai pendamaian, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kini hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, sudah baik. Dia sudah menebus kita dari belenggu dosa kita. Nah, sekarang sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah didamaikan dengan Allah, mari kita juga terpanggil untuk membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita juga terpanggil untuk menjadi juru damai, mendamaikan orang-orang yang sedang bertikai di antara kita. Biarlah dengan kehadiran kita dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pembawa damai. Sebab Tuhan sudah memberikan kedamaian, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Sekali lagi saya mau mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah pendamaian bagi kami. Engkau telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Hubungan yang rusak kini sudah dipulihkan kembali. Engkau telah menebus kami manusia berdosa. Kini kami disebut sebagai anak-anak Allah, dan kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukan karena usaha kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami juga terpanggil agar kami boleh menjadi pendamai bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati Tuhan, berkati tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap cita-cita dan harapan kami. Kepadamu kami serahkan hidup kami ya Tuhan, agar Engkaulah yang senantiasa yang memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit dimanapun berada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berduka cita, kiranya Engkau yang menghiburkan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini.
Kiranya Engkau yang memberkati, pimpin dan kuasai hati, mulut dan pikiran kami, agar apapun itu yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.